Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita milad yang ketiganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita yang hadir, yang begitu banyak, ada Kiai Haji Dadang, Kiai Haji Tajuddin, Ustaz Sanad, Kiai Haji Muhammad Asman, guru kita juga Syarifuddin Al-Babakin, dan Allah yang tadi telah memberikan mu'adzah hasanahnya, mudah-mudahan menjadi berkah Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Haji Arif Abdul Rahman, aparatur pemerintah kita, Bapak Lurah kita, begitu juga alhamdulillah ada dua nih Bapak Lurah kita nih. Mudah-mudahan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW, Bapak RT semuanya, Ketua DKM Masjid dan Mushola yang saya hormati, tanpa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat Ketua Majelis Suka Basalatul Rahim dan juga segenap panitia MC kita semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang tadi saya baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama kita sudah hafal, tapi saya mengutip di dalam perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa ayat ini lebih agung daripada ayat perintahnya Allah, sujudnya malaikat kepada Nabi Allah. Usjudu li Adama fasajadu ila iblis. Lebih mulia ayat ini, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ditanya oleh para murid-muridnya, ya Imam Syafi'i, di mana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi lebih mulia, lebih agung daripada ayat yang Allah perintahkan sujud malaikat kepada Nabi Allah Adam? Maka Imam Syafi'i mengeluarkan 3 dalil. Yang pertama, Imam Syafi'i berkata bahwa ayat yang Allah perintahkan sujud malaikat kepada Nabi Allah Adam, ayat itu sudah lampau, sudah tidak berlaku lagi, hanya diperintahkan untuk para malaikat. Sedangkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi diperintahkannya oleh Allah itu buat seluruh umat, seluruh makhluk, dan tidak ada lagi waktu dan zaman yang bisa menghalangi. Maka lihat ibaratnya pakai yusholluna 'alan nabi, pakai ibarat lafadznya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini yang maknanya dawamul istimrar, yang artinya tidak akan berhenti sepanjang zaman, sepanjang kapanpun, tetap salawat ini yang menimbulkan keberkahan bagi orang yang baca. Sehingga salawat ini bukan hanya diperintahkan khusus buat manusia, malaikat, bahkan Allah pun ikut bersalawat, kata Imam Syafi'i. Hebat ini ayat. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kenapa ayat ini lebih mulia daripada ayat yang tadi perintah sujud? Karena ayat ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada satu ibadah yang dikerjakan oleh Allah kecuali Allah tidak pernah mengikuti ibadah tersebut. Tapi hanya salawat yang Allah perintahkan, bahkan Allah setiap saat bersalawat kepada Nabi untuk umat yang bersalawat kepada Nabi. Luar biasa. Ini salawat ini luar biasa. Jangan dianggap sepele salawat kepada Nabi. Sedikit pun yang kita bersalawat, tapi maknanya luas dan berkahnya tidak akan terputus. Terus Imam Syafi'i ditanya lagi, kenapa salawat ayat ini lebih hebat daripada ayat yang sujud? Karena ayat ini mengandung kemuliaan, kerahmatan, keagungan untuk Nabi
dan untuk umatnya. Ini salah satu wasilah di mana umat pengen berkah, di mana umat pengen mulia, di mana umat pengen mendapatkan kasih sayang sama Allah. Jangan putuskan selawat kepada Nabi. Sehingga tidak ada satu wali di dunia yang diangkat menjadi wali oleh Allah kecuali wali itu jago baca selawat, kecuali wali itu tidak pernah putus selawat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada orang sukses di dunia, baik dalam urusan dunia kekayaannya melimpah, kecuali orang itu jago selawat. Saya punya guru ahli selawat, ya, ada di Cimahi. Hidupnya gak pernah nyari dunia, ya. Kalau mau tahu kekayaan mobil pribadinya 40, Pak. Gak pernah duduk ngajar santri, gak pernah bayar. Santrinya ratusan ribuan, duduk aja, santri gak ada yang bayar satu pun. Ya, nggak pernah punya kerjaan, mobilnya 40 diam. Tiap bulan Ramadan berangkat ke Mekah. Ya, dari mulai tanggal 15 Ramadan sampai Syawal berangkat ke Mekah. Bukan sendiri, sekeluarga tiap tahun. Saya tanya, ya Syekhuna, ya Syekhi, kok bisa demikian? Banyak baca sholawat. Beliau kalau sudah masuk hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat, hari Sabtu baru ketemu orang. Selain itu nggak mau ketemu orang. Khusus buat selawat, begitu. Nggak tahu berapa ribu. Saya tanya, bisa kayak begini? Bisa saya ikutin? Bisa, tapi bisa ngikutin. Cuman jangan sebentar. Saya udah 40 tahun bacanya. 40 tahun berarti 1 tahun 1 mobil. Ya. Bapak selawatnya berapa? Sehari berapa selawat? Ya Allah, Masya Allah. Beliau Dalail Khairat setiap Jumat khatam. Terus saya lagi mondok sama beliau, itu Jumat beliau tuh nggak pernah ngomong, nggak pernah perek santri khusus selawat. Sampai demikian. Inilah kemuliaan dan keagungan. Yang terakhir, yang keempat, Imam Syafi'i ditanya lagi, kenapa ayat ini lebih mulia daripada ayat bersujud kepada Nabi Allah Adam? Imam Syafi'i berkata bahwa ayat perintah sujud kepada Nabi Allah Adam ayatul imtihan, ayat ujian. Sedangkan ayat yang diturunkan oleh Allah berselawat adalah ayatul rahmat, ayat kasih sayang, ayat memberikan kemuliaan, keagungan. Berbeda. Di mana bedanya? Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Ujian malaikat, sehingga malaikat sukses, iblis sangat sukses. Akhirnya iblis gimana? Iblis pun diazab oleh Allah, dikeluarkan. Ya Azazil ukhrud ablas min rahmatillah. Hai Azazil, pergi engkau dari rahmat Allah. Allah usir. Sedangkan ayat berselawat, Allah perintahkan kita berselawat. Yang berselawat dapat keberkahan, yang selawat dapat kemuliaan, yang selawat dapat kabul semua hajat, naik tinggi derajatnya. Yang nggak berselawat nggak jadi apa-apa. Ada yang kata ada orang nggak berselawat, yang nggak disiksa oleh Allah. Cuma rugi orang yang nggak mau berselawat. Tidak ada kemuliaan yang mereka dapatkan di dalam kehidupannya melalui perantara kekasih Allah kecuali berselawat. Emang kita ngadepin apa lagi, Pak? Ya, tadi udah dibahas sama guru kita. Ya. Kalau kita ngandelin sholat kita udah lagi bingung, mikirin, ya mau duit dulu udah, bayar bulanan, kredita. Semua ini salawat kita, tapi dengan salawat berbeda. Orang malaikat bersujud mendapatkan kemuliaan, Azazil tidak sujud mendapatkan ujian, sehingga lari diusir oleh Allah dan rahmatnya. Orang yang bersalawat mendapatkan kemuliaan luar biasa. Ini ayat, makanya ayat ini lebih agung, lebih mulia daripada ayat yang tadi. Makanya beruntunglah bagi kita semua
yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Pagi hari ini kita berselawat untuk menghidupkan hati kita, menghidupkan keimanan kita, supaya kita dikenal. Dan selawat, kata ulama di dalam kitab Sa'adatul Darain, mengatakan selawat itu untuk memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tadi sudah dibahas, kita boleh ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Di mana-mana saya umat Nabi Muhammad, saya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad ngaku nggak kita sebagai umatnya? Ini yang jadi beban pikiran para sahabat, para ulama-ulama. Semuanya menangis tiap malam, takut nggak diaku sebagai umat. Pada saat nanti dipanggil, ya ummati, mana umatku, mana umatku. Datang, ya Rasulullah, saya umat engkau. Kata Rasul, saya tak pernah kenal engkau. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani mengkisahkan, dulu ada seorang ulama yang saleh, tiap hari baca selawat 10.000 setiap hari, sehingga ya beliau itu bisa mimpi dengan Rasulullah. Setelah mimpi dengan Rasulullah, pada saat beliau kesibukan, beliau nggak baca, beliau nggak mimpi sama Nabi Muhammad. Akhirnya beliau nggak mimpi, bingung, kenapa ini? Beliau baca lagi, nggak mimpi sama Nabi Muhammad. Akhirnya suatu saat beliau mimpi dunia ini hancur. Lalu setelah itu dengar suara Nabi memanggil, ya ummati, sini umatku, sini umatku. Beliau lihat, ya Rasulullah, aku umat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau umatku. Iya, aku nggak pernah kenal engkau. Aku ya Rasul yang sering kau jumpai dalam mimpiku. Aku nggak pernah datang. Tapi ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengenal umatku yang di dunia nggak pernah berselawat kepadaku? Masya Allah. Ini yang 10.000 Pak, berhenti karena kesibukan. Gimana aku mengenal engkau, sedangkan kau putuskan berselawat kepadaku, sedangkan kau putuskan hubungan baikmu kepadaku. Itu yang badawan, yang suatu saat putus, gimana yang gak pernah sama sekali. Apalagi yang anti apa nih, selawat ini disalahkan, selawat tamilah disalahkan, ini disalahkan. Ya Allah, gimana dia? Makanya kita beruntung adanya di agama Islam dan ahlu sunnah wal jamaah. Pertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah kita, dan ingat jangan putus salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang Fakir sampaikan menjadikan ilmu yang barakah manfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.